Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kalian juga harus tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, siswa kelas 3, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 7. Kalian masih ingat pelajaran 7 kemarin itu tentang apa? Ya betul, tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Kemudian bagi yang masih ingin belajar lagi, saya cantumkan link untuk materinya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Baik itu materi bagian 1 maupun materi bagian 2. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita ikuti penilaian harian untuk pelajaran 7. Nah, untuk penilaian harian kali ini nanti akan ada soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kemudian ada soal uraian nomor 16 sampai nomor 20. Oke ya, sudah disiapkan alat tulisnya? Ayo sekarang kita ikuti mulai dari nomor 1. Perhatikan soalnya. Ikhlas itu menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Pilihannya A. Pandai, B. Murni, C. Baik. Silakan dipilih A, B, atau C. Soal berikutnya nomor 2. Mengerjakan sesuatu hanya karena Allah itu disebut apa? Pilihannya, apakah A disebut rendah hati, atau B disebut sabar, atau C disebut ikhlas? Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 3. Perbuatan yang tidak dilakukan dengan ikhlas akan titik-titik Allah. Jadi perbuatan itu kalau dilakukan tidak ikhlas, maka Allah bagaimana? Perbuatan itu apakah A ditolak oleh Allah, atau B diterima oleh Allah, atau C diberi pahala oleh Allah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 4. Orang yang ikhlas dalam melakukan perbuatan selalu titik-titik. Pilihannya A. Selalu ingin dipuji, B. Selalu tanpa imbalan, C. Selalu menggerutu. Sudah ya, kita lanjut. Soal nomor 5. Semua perbuatan itu tergantung pada titik-titik. Pilihannya A. Tergantung pada tempatnya, B. Tergantung pada waktunya, C. Tergantung pada niatnya. Oke, sudah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 6. Zaid dalam beribadah hanya mengharap ridho Allah. Hal itu termasuk contoh ikhlas dalam titik-titik. Apakah A. Ikhlas dalam beribadah, atau B.
ikhlas dalam mengerjakan tugas, atau C. ikhlas dalam memberi pertolongan? Silakan dipilih A, B, atau C. Kita lanjut, soal berikutnya nomor 7. Orang yang ikhlas akan ditakuti oleh titik-titik. Apakah A. akan ditakuti oleh manusia, atau B. akan ditakuti oleh malaikat, atau C. akan ditakuti oleh setan? Yang mana kira-kira? Oke, sudah ya. Kita lanjut soal nomor 8. Aisyah adalah siswa yang ikhlas. Ia dalam mengerjakan tugas selalu titik-titik. Pilihannya, apakah A. selalu tepat waktu, atau B. selalu meminta bantuan teman, atau C. selalu terburu-buru? Kita lanjut ya. Soal berikutnya nomor 9. Kita memohon pertolongan kepada titik-titik. Pilihannya A. kepada Allah, B. kepada malaikat, C. kepada setan. Yang mana kira-kira? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 10. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan titik-titik. Apakah A. akan ditolak, atau B. akan dikabulkan, atau C. tidak diterima? Apakah A, B, atau C? Oke ya, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 11. Doa menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Jadi arti doa menurut bahasa itu apa? Apakah A. menyuruh, atau B. memohon, atau C. memaksa? Yang mana kira-kira? Kita lanjut ya. Soal berikutnya nomor 12. Kita dalam berdoa memohon keselamatan hidup di titik-titik. A. keselamatan hidup di dunia, B. keselamatan hidup di akhirat, C. keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 13. Waktu mustajab adalah titik-titik. Jadi di pelajaran kemarin sudah ada ya waktu mustajab. Apa itu pengertiannya? Apakah A. waktu yang diperbolehkan untuk berdoa, atau B. waktu saat doa kita akan ditolak oleh Allah, atau C. waktu saat doa kita mudah dikabulkan oleh Allah? Yang mana kira-kira? A, B, atau C? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 14. Di bawah ini waktu
waktu yang doa kita mudah dikabulkan oleh Allah adalah titik-titik. Pilihannya A. Setelah makan, B. Setelah sholat, C. Setelah tidur. Yang mana kira-kira? Kita lanjut ya. Soal nomor 15. Ini terakhir di soal pilihan ganda. Kita dalam berdoa itu menghadap kemana? Pilihannya A. Menghadap ke barat, B. Menghadap ke utara, C. Menghadap ke kiblat. Silahkan dipilih. Oke ya, kalau sudah sekarang soal uraian. Nanti ada 5 antara nomor 16 sampai nomor 20. Untuk soalnya bisa ditulis dulu ya. Menjawabnya nanti karena uraian ya. Oke ya, kita lanjut soal uraian yang nomor 16. Tuliskan contoh ikhlas dalam memberikan pertolongan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kan macam-macam. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam melaksanakan tugas, ada ikhlas dalam memberikan pertolongan. Coba contohkan ikhlas dalam memberikan pertolongan itu yang bagaimana? Oke ya, itu soal nomor 16. Berikutnya, soal nomor 17. Tuliskan 2 saja ciri-ciri orang yang ikhlas. Di materi kemarin ada kan? Ciri-ciri orang yang ikhlas 1, 2, dan seterusnya. Kalian diminta untuk menyebutkan 2 saja. Paham ya? Kita lanjut. Soal nomor 18. Sebutkan 3 saja waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa banyak sekali. Kalian diminta untuk menyebutkan 3 saja. Kita lanjut soal berikutnya nomor 19. Sebutkan 3 saja tata cara berdoa. Tata cara berdoa itu juga macam-macam sekali, banyak sekali. Kalian diminta untuk menyebutkan 3 saja. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 20. Tuliskan 2 saja larangan dalam berdoa. Jadi dalam berdoa itu kita dilarang berdoa yang bagaimana? Itu. Kalian diminta untuk menyebutkan 2 saja. Oke ya. Itu soal penilaian harian. Semoga nilai kalian bagus-bagus semua. Kalau nanti sudah selesai semua mengerjakannya, bisa langsung dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.